Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SGD 1 izin untuk mempresentasikan hasil sintesis dari parastamol. Untuk parastamol sendiri yaitu merupakan obat analgesik non-narkotik dengan cara kerja menghambat sintesis prostaglandin, terutama di sistem saraf pusat. Parastamol juga merupakan obat turunan para-aminofenol yang luas digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini sebagai obat analgesik dan antipiretik. Dalam tata laksana nyeri seperti pada penyakit osteoartritis dan nyeri ringan lainnya, merekomendasikan parastamol sebagai analgesik pilihan pertama pada beberapa penyakit. Terapi pereda nyeri dengan menggunakan obat analgesik dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang dan dosis yang besar. Pembuatan parasetamol dibuat dengan reaksi asetilasi p-aminofenol dengan penambahan asetat anhidrat dengan HCl pekat yang menghasilkan terbentuknya garam tidak stabil sehingga larutan berubah menjadi warna coklat kotor. Kemudian ditambahkan norit untuk menghilangkan pengotor sehingga didapat hasil setelah melewati proses pengadukan dengan suhu tinggi dan pendinginan. Izin melanjutkan, paracetamol itu dapat dibuat dengan asetilasi p-aminofenol, di mana untuk reaksi asetilasi itu sendiri merupakan reaksi kimia di mana molekul-molekul kecil yang disebut gugus asetil ditambahkan ke molekul yang lain. Nah, reaksi asetilasi ini merupakan jalur metabolisme obat yang mengandung fungsi amin pertama. Untuk fungsi utama dari reaksi asetilasi itu adalah membuat senyawa menjadi tidak aktif dan untuk diefektifikasi. Izin melanjutkan, kadang-kadang hasil N-asetilasi bersifat lebih reaktif daripada senyawa induk. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi asetilasi sendiri yaitu pemanasan. Adanya pemanasan sampai suhu tertentu, molekul akan putus ikatannya dan terionisasi. Faktor lainnya yaitu adanya perbedaan aktivasi enzim untuk mengoptimalkan reaksinya. P-aminofenol yang larut dalam air perlu dilalui dengan mengubah garam menjadi garam kloridanya sebelum dilakukan asetilasi. Dalam percobaan ini, asetilasi p-aminofenol dilakukan menggunakan asetat anhidrat. Baik, kemudian untuk cara kerja dari sintesis paracetamol, yang pertama itu kita timbang dulu 2 gram aminofenol ke dalam air Mayer, kemudian ditambahkan 10 ml aqueous untuk melarutkan si aminofenol tadi. Kemudian setelah itu kita aduk menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam dengan suhu 120 derajat Celcius. Nah, tujuannya itu supaya dapat menghomogenkan larutan. Kemudian ditambahkan 3 ml asetat anhidrat sedikit demi sedikit. Nah, asetat ini tuh berfungsi sebagai pengasetilasi untuk mempercepat terjadinya reaksi asetilasi tadi. Selanjutnya, setelah 30 menit, tambahkan norit sedikit demi sedikit sebanyak 0,5 gram. Kemudian, tunggu pengadukan selama 1 jam dan disaring dalam keadaan panas. Setelah itu, taruh hasil dari penyaringan tersebut di Erlenmeyer tutup dengan aluminium foil dan kemudian didinginkan dalam ice bath. Selanjutnya akan muncul endapan kristal berwarna putih yang disebut nanti reaksi rekristalisasi. Kemudian nanti ditambahkan metanol PA 25 ml dan 25 ml aquades. Kemudian nanti dipanaskan di magnetic stirrer selama 15 menit dengan suhu 120 derajat Celcius. Kemudian disaring dan dinginkan 10 menit. Selanjutnya timbang hasil rendemen.
Pada hasil sintesis praktikum didapatkan lautan berwarna coklat. Hal ini tidak sesuai dengan literatur. Kemudian hasil yang didapat saat praktikum dibandingkan dengan hasil yang ada pada literatur, di mana pada literatur hasil sintesis yang baik adalah setelah penambahan nurit dan penyaringan akan terbentuk serbuk berwarna putih, dan apabila di oven akan terlihat bentuk kristal atau serbuk putih. Baik, cukup sekian presentasi mengenai sintesis paracetamol dari SGD 1. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.